Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan melakukan review smartphone entry level baru dari Xiaomi yang diluncurkan secara resmi pada bulan April lalu. Dia adalah Xiaomi Redmi 8A Pro. Yap, ini adalah versi Pro dari Redmi 8A yang sudah meluncur duluan sekitar akhir tahun 2019 lalu ya. Smartphone ini walaupun punya embel-embel Pro, tapi kelasnya masih tetap di entry level dan dijual dengan harga yang beda-beda tipis aja dari Redmi 8 dan Redmi 8A. Wajar sih karena ini basicnya kan Redmi 8A yang diprokan dan fitur yang nambah katanya pun cuma di kamera aja. Sisanya fitur yang ditawarkan masih banyak kemiripan dengan dua saudaranya itu. Seperti baterai berkapasitas 5000 mAh, menggunakan chipset Snapdragon 439 dan punya dual kamera seperti Redmi 8. Smartphone ini dipasarkan dengan dua pilihan memori. Yang termurah dengan memori 2/32GB seharga Rp1.499.000 dan yang termahal dengan memori 3/32 seharga Rp1.599.000. Buat kamu yang ingin mendapatkan smartphone ini dengan harga termurah, bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi. So, apa sajakah yang ditawarkan oleh Redmi 8A versi Pro ini? Mari kita kenali ia lebih dalam melalui video review ini. Disimak sampai habis ya teman-teman. Pertama kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dijual dengan packaging box berwarna putih dengan gambar smartphone-nya di bagian depan. Di bagian belakang ada tulisan-tulisan keterangan seperti spesifikasi kunci, IMEI, warna, dan lokasi pembuatan. Masuk ke bagian dalam, saat dibuka, kita akan mendapatkan partisi box kecil yang berisi SIM ejector, perdana smartphone dengan berbagai bonus yang tertera di sini. Lalu ada buku manual dan kartu garansi. Di bagian selanjutnya ada adapter charger 18 watt dan terakhir ada kabel USB Type-C. Sama seperti yang versi tanpa Pro, kita tetap tidak dapatkan softcase di paket penjualannya ya. Kemudian selanjutnya kita bahas fisik smartphone-nya. Tampak depan smartphone ini masih menggunakan desain smartphone berponi pada umumnya. Tentunya secara desain ia pasti identik dengan Redmi 8 series yang masih satu seri dengannya. Di bagian depan ada kamera depan di poninya, lalu di atasnya ada earpiece. Di bagian dagunya terdapat tulisan Redmi. Di bagian kiri ada SIM tray. Di bagian kanan ada tombol volume rocker dan tombol power. Lalu di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB-C, dan speaker. Di bagian atasnya ada secondary microphone. Di bagian belakang ada dual kameranya beserta satu LED flash di bagian paling atas. Kamera dan flashnya ini terletak di bagian tengah ya, berjajar ke bawah. Kemudian di bawahnya ada tulisan Redmi dan di bagian paling bawah ada tulisan Design by Xiaomi yang terletak sejajar dengan kamera. Penempatan kamera di tengah dengan motif seperti ini sama persis seperti Redmi 8A biasa ya. Bahkan untuk finishing back covernya ini juga mirip. Untuk Redmi 8A baik yang Pro maupun yang tidak, ini adalah ciri khasnya ya. Dia menggunakan finishing doff dengan tekstur bergaris-garis yang kalau digesek dengan kuku akan menghasilkan suara gesekan. Finishing kayak gini tuh membuat sidik jari dan kotoran tidak mudah menempel. Jadi nggak gampang kotor. Saya suka sih model yang begini. Untuk varian warna yang kita review ini berwarna grey. Warna lain ada biru dan putih. Untuk build quality-nya terasa sangat kokoh dan solid. Bodi smartphone ini juga sudah dirancang memiliki ketahanan terhadap percikan air atau splash resistant. Untuk bobotnya sendiri saat ditimbang sebesar 190,91 gram dan memiliki ketebalan 9,30 mm. Selanjutnya kita bahas layarnya. Layar smartphone ini menggunakan panel berjenis IPS berdiagonal 6,2 inch dengan resolusi 720x1520 pixel yang menghasilkan kerapatan pixel sebesar 271 ppi. Layar smartphone ini membawa ukuran yang nggak bisa dibilang luas-luas amat ya untuk smartphone saat ini, karena yang lain juga banyak yang pakai layar dengan ukuran begini, bahkan ada yang lebih besar. Secara ukuran diagonal sih masih cukup lah ya di kelasnya. Untuk kualitas warna sudah cukup baik khas panel IPS pada umumnya. Untuk proteksi layar, ia sudah dilapis dengan Corning Gorilla Glass 5. Selanjutnya kita bahas spesifikasi. Dapur pacu smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 439 octa-core yang dipadukan dengan GPU Adreno 505.
Chipset ini sama dengan yang dipakai dengan Redmi 8 dan 8A juga ya. Untuk memorinya yang kita tes ini adalah yang versi dengan RAM 3GB dengan internal 32GB alias varian yang tertinggi. Bagi yang merasa internalnya ini masih kurang, dapat diekspansi dengan microSD hingga 512GB. Untuk persensoran juga sudah lengkap, semua sensor standar ada di smartphone ini. Untuk urusan jaringan, ia juga sudah support hingga ke 4G LTE dan menggunakan slot dual SIM card non-hybrid. Untuk fitur keamanan biometrik, sayangnya ia hanya punya fitur Face Unlock, tidak ada fingerprint scanner. Fitur khas Xiaomi seperti infrared blaster juga masih absen di seri Redmi 8A Pro ini, sehingga tidak bisa digunakan sebagai remote. Untuk hiburan tambahan tersedia radio FM yang sudah built-in antena. Jadi kalau mau dengerin radio nggak wajib colok earphone ya. Untuk OS-nya sayangnya ia masih menjalankan Android 9.0 Pie dengan interface-nya MIUI 11. Sama persis dengan yang dipakai Redmi 8A. Belum menggunakan Android terbaru yaitu Android 10. Padahal ia baru diluncurkan bulan lalu. Smartphone yang meluncur di awal 2020 ini padahal sudah banyak yang pakai Android 10 ya. Hal ini membuat smartphone ini terasa sedikit ketinggalan untuk soal sistem operasi. Ya semoga aja Xiaomi segera mengeluarkan update Android 10 untuk smartphone ini. Selanjutnya kita bahas performa. Penggunaan chipset Snapdragon 439 pada smartphone ini memberikan performa yang masih dibilang sekedar cukup. Mengingat chipset yang digunakan juga adalah Snapdragon dari 400 series. Saat di benchmark dengan Antutu menghasilkan skor 91.888 dengan skor CPU-nya 40 ribuan dan GPU-nya 9 ribuan. Di sini bisa kita lihat skor yang tinggi itu adalah CPU-nya ya, sedangkan GPU-nya masih tergolong rendah. Untuk penggunaan sehari-hari seperti multitasking ringan, penggunaan sosmed, browsing, atau penggunaan aplikasi utilitas lainnya masih terasa cukup responsif dan cukup lancar. Intinya untuk performa smartphone ini cukup lah ya, terutama untuk kelas harganya. Untuk pengetesan performa gamingnya, kita akan langsung tes saja menjalankan beberapa game di smartphone ini. Yang pertama kita tes adalah PUBG Mobile. Game Battle Royale dengan grafik yang cukup memukau ini bisa berjalan dengan setting grafik smooth medium. Setting grafik yang masih wajar lah ya untuk jeroan seperti itu. Tapi walau begitu game ini masih berjalan dengan cukup baik lah, walaupun FPS-nya itu pas-pasan banget. Masih playable sih kalau menurut saya. Yang kedua adalah Call of Duty Mobile. Game Battle Royale 1 ini juga tidak kalah bagus grafiknya dengan PUBG Mobile ya. Untuk setting grafiknya saya cukup terkejut nih karena bisa mentok ke rata kanan. Tapi untuk pengalaman terbaik saya sarankan untuk main di medium high aja ya. Saat dimainkan game terasa cukup lancar dan tanpa ada masalah sama sekali. Yang ketiga adalah PES 2020. Game sepak bola yang cukup populer ini juga bisa berjalan di smartphone ini dengan baik. Game berjalan dengan lancar tanpa ada masalah sama sekali. Yang keempat ada Asphalt 9. Game balap mobil ini juga bisa berjalan dengan cukup baik ya, namun dengan grafik yang sedikit dikompres, jadi terlihat agak pecah-pecah. Yang terakhir adalah Free Fire. Dari semua game yang kita tes, ini adalah yang paling ringan.
Game Battle Royale yang tidak menuntut spek yang tinggi ini pastinya bisa berjalan dengan setting grafik ultra di smartphone ini. Game berjalan dengan lancar, mulus, dan tanpa ada masalah. Oke, setelah kita gunakan untuk menjalankan game selama kurang lebih 45 menit, kita ukur suhu permukaannya. Suhu tertinggi yang ditorehkan ialah sebesar 38 derajat Celcius, suhu yang masih masuk kategori normal ya. Kemudian untuk urusan baterai, smartphone ini punya kapasitas yang cukup gede, yaitu sebesar 5000 mAh. Dengan penggunaan standar tanpa gaming, misalnya kita hanya gunakan sesekali untuk sosmed, balas chat, dan nelpon sesekali dengan durasi pendek, baterainya ini bisa memberi nyawa hingga menyentuh 1,5 hari, bahkan bisa 2 hari loh. Kalau dipakai ngegame sesekali, seharian masih bisa bertahan lah ya. Tidak cukup sampai di situ, selain baterainya gede, pengisian ulang dayanya juga udah support fast charging 18 watt. Hal ini membuat pengisian baterainya yang berukuran besar ini memakan waktu sekitar 2,5 jam dari kosong sampai penuh. Port pengisiannya juga udah pakai port kekinian ya, yaitu port USB-C. Baterai 5000 mAh, fast charging, dan USB Type-C ada di smartphone 1,5 jutaan itu rasanya udah nice banget ya. Terakhir kita bahas kameranya. Kamera smartphone ini sudah menggunakan dual kamera. Nah, setelah kita bahas mulai dari awal tadi, akhirnya terjawab sudah ya, versi Pro ini memang cuman upgrade di kamera aja, dimana yang versi biasa masih menggunakan satu kamera. Lensa utama kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel dengan f2.2, dan lensa keduanya 2 megapiksel sebagai deep sensor. Kamera belakang ini ditemani satu buah LED flash. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dengan f2.0. Baik kamera belakang maupun depan sama-sama mampu merekam video hingga 1080p 30 fps. Untuk mode kameranya dari paling kiri ada mode video singkat untuk merekam video 15 detik, mode video untuk merekam video. Di sini juga tersedia opsi selang waktu untuk perekaman video timelapse. Selanjutnya ada mode foto untuk pengambilan foto, tersedia juga opsi untuk menggunakan AI kamera ya. Lalu potret untuk pengambilan foto bokeh. Dan terakhir ada mode Pro untuk pengambilan foto dengan settingan manual. Bagaimana kualitas hasil jepretan kamera di smartphone ini? Ini dia hasilnya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Redmi 8A Pro. Video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan. Silahkan teman-teman dengarkan juga hasil rekaman audio dari kamera smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Redmi 8A Pro. Video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan. Silahkan teman-teman dengarkan juga hasil rekaman audio dari smartphone ini. Oke, kesimpulannya Redmi 8A Pro ini memang hanyalah versi upgrade kamera dari 8A biasa walaupun punya embel-embel Pro. Padahal umumnya kan kalau versi Pro itu lebih ke peningkatan performa ya. Chipset yang digunakan masih sama dengan versi 8A biasa. Kemudian yang membedakan ia dengan versi di atasnya yaitu Redmi 8 secara fitur hanya ketiadaan fingerprint dan infrared blaster. Jadi kalau diurutin bedanya Redmi 8A itu cuma punya satu kamera. Redmi 8A Pro punya dual kamera,
Redmi 8 punya dual kamera dan fingerprint serta infrared blaster. Ponsel ini ideal buat kamu yang mencari smartphone dengan budget 1,5 jutaan dan ingin punya baterai yang tahan lama, mendukung fast charging, sudah pakai USB Type-C, dan sudah menggunakan dual kamera. Di samping itu, kamu juga akan mendapatkan smartphone dengan desain back cover berwarna doff dengan build quality yang bagus dan solid. Sisanya untuk jeroan dan performa sih terasa pas-pasan aja lah ya. Oke deh, sampai di sini aja dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan di like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton and see you on the next video. Bye-bye.